Selamat pagi, apa kabar Indonesia Pagi? Kembali menyapa Anda pemirsa dan kita awali dengan informasi dampak cuaca ekstrim dari Mamasa dan Polewali Mandar. Di mana tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup total badan jalan penghubung Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Beginilah detik-detik tebing yang berada di atas Jalan Poros Mamasa, Polewali di Kecamatan Mesawa. Tiba-tiba longsor dan menutup total akses jalan penghubung dua kabupaten. Video longsor ini pemirsa sempat terekam warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsor nyaris menimpa rumah warga yang berada di pinggir jalan. Sementara itu pemirsa, di Desa Ripung, dua rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Rumah tersebut hancur setelah jatuh ke sungai dan beruntung dalam dua peristiwa ini tak ada korban jiwa. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum pemirsa. warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Apa kabar Indonesia Pagi kembali menyapa Anda di hari Senin pagi ini. Apa kabar Arif Fadil? Arif Fadil hadir. Nanti kepala sehat ya. Tampaknya suaranya semakin seksi. Itu, ini kebanyakan nyanyi manggung kayaknya gitu. ya. Masih kurang. Ya pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Pagi ini kita akan memantau tentunya arus mudik libur Nataru. Di mana ini sudah akhir tahun, sudah mau Natal dan juga tahun baru. Tentu warga Jakarta sudah berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal maupun tahun baru bersama dengan keluarga. Pastinya banyak destinasi yang tentunya sudah menjadi pilihan, favorit juga. Tapi lagi-lagi cuaca juga belum bersahabat. Di sejumlah daerah kita juga prihatin dengan saudara-saudara kita yang dilanda banjir, terutama di Sulawesi Selatan pemirsa. Nah selain itu kita nanti akan membahas terkait dengan malam minggu kemarin nih. Kecewa nggak sih dengan wajah-wajah hasilnya? kecewa kayaknya nih. Ya. Masih kecewa meskipun mengapresiasi upaya timnas, tapi tentu ada kekecewaan karena kita nggak lolos semifinal nih. Ini semifinal ya, belum final nih. Nah harusnya kalau bisa dikatakan sih ini pukulan telak ya buat kita karena setelah 28 tahun ini sejarah nih kita tersisihkan di fase penyisihan grup tapi jangan bersedih karena memang harus dilecut lagi nih para tim skuad muda. Ini kan yang menghadapi kan skuad muda kan, bukan timnas seniornya. Artinya memang momen-momen seperti ini perlu diberikan kesempatan kepada skuad muda Garuda untuk lebih lagi bertaji dalam kancah internasional. Baik, nanti kita akan bahas itu bersama narasumber kita di studio. Namun kita hadirkan dulu kabar pilihan untuk Anda pemirsa masih terkait dengan cuaca ekstrim di mana hujan lebat yang disertai kencang kembali menerjang pemukiman penduduk di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ya kalau Anda lihat inilah video amatir detik-detik hujan lebat yang disertai kencang menerjang permukiman warga di sejumlah desa di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Minggu sore. Seperti yang terjadi di Desa Keranggan, Kecamatan Geger, Madiun ini, hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan pohon asem berukuran besar roboh dan menimpa bangunan makam. Tak hanya itu pemirsa, pohon roboh juga menimpa mobil milik Windu. Warga Jalan Tamrin, Kota Madiun yang tengah melintas di Jalan Raya Ponorogo menuju Madiun. Meski mobil ringsek di bagian depan, namun beruntung 5 penumpang mobil Toyota Innova selamat. Sementara itu, dampak hujan lebat disertai angin puting beliung yang hanya berlangsung tak kurang dari 10 menit juga merusak puluhan rumah warga. Rata-rata kerusakan ringan berupa atap yang berterbangan dan kondisi serupa juga terjadi di Desa Kertobanyon, Kaibon, dan Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Cuaca ekstrim masih terjadi di sejumlah di beberapa wilayah ya. Bahkan kalau kita ini lihat bisa dikatakan rata juga ya Mal. Tadi malah kan membuka informasi dari wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ini juga mulai masuk ke wilayah timur Jawa dan beberapa wilayah lainnya juga mengalami kondisi serupa. Iya. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini ada aparat kepolisian dari Polda Bali yang melakukan evakuasi terhadap para wisatawan yang hotelnya juga ini tergenang banjir. Banjir mengendangi hotel hingga jalan menuju hotel di kawasan Seminyak, Kabupaten Badung, Bali. Evakuasi menggunakan mobil hingga perahu karet diterjunkan untuk memindahkan para tamu hotel yang terjebak banjir. Para wisatawan yang berada di salah satu hotel dan perumahan ini pun
juga kondisinya terjebak banjir dan ini berlangsung sejak Sabtu kemarin. Hingga saat ini pemirsa, petugas telah melakukan evakuasi terhadap puluhan wisatawan yang terjebak banjir. Banjir yang masih cukup tinggi membuat jalanan belum dapat dilalui kendaraan sehingga menghambat wisatawan yang ingin beraktivitas di luar hotel. Niatnya mau berlibur tapi akhirnya terjebak banjir. Ini masih dampak dari cuaca ekstrim, memang harus diwaspadai dan harus berhati-hati menghadapi akhir tahun yang biasanya dilanda cuaca ekstrim. Kita ke informasi pilihan berikutnya pemirsa. Seorang bayi dievakuasi menggunakan kotak gabus saat banjir merendam wilayah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi di Dusun Paciro, Kecamatan Balusu. Bayi dan sang ibu dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi karena rumah mereka telah terkepung banjir. Sementara itu ada ribuan rumah di 6 kecamatan yang terendam banjir. Dilaporkan ada 1 orang korban meninggal dunia berusia 10 tahun di Kecamatan Sopeng Riaja. Coba memprihatinkan buat masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang memang secara geografis mungkin cukup sulit untuk dijangkau ya Mal. Tapi berkat kesigapan petugas gabungan di lapangan kita mengapresiasi tentunya. Tapi perlu juga kemitigasian bagi seluruh pihak termasuk masyarakat menyikapi kondisi cuaca yang fluktuatif. Dan cenderung berdampak atau berimbas kepada terganggunya aktivitas. Oke pemirsa, ini juga kami hadirkan informasi kantor arsip milik Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur ini terbakar. Api berkobar selama 3 jam lamanya. Kalau kita lihat di video amatir dengan durasi 8 menit ini menggambarkan api membakar kantor bekas Dinas Kesehatan di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Kepatihan. Kantor tersebut digunakan untuk menyimpan arsip dari Pemkab Bojonegoro. Kebakaran diperkirakan terjadi pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan api diketahui baru bisa dipadamkan setelah menelan waktu selama 3 jam lamanya dengan bantuan 4 mobil damkar serta mengerahkan 17 personilnya. Saat petugas masuk ke dalam ruangan, api sudah hampir habis membakar tumpukan buku-buku arsip. Dan ini memang damkar sudah mengerahkan 4 mobil pemadam dan 17 personil untuk bisa menjinakkan api. Oke, kita ke informasi berikutnya. 3 terduga pelaku bentrokan antara warga dengan pekerja penjaga lahan yang mengakibatkan seorang mandor tewas di kebun kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus polisi. 3 pemuda tersebut yakni AC, HT, dan ZH diamankan polisi dari 3 rumah berbeda dengan barang bukti sejumlah senjata tajam berukuran jumbo. Jadi bentrokan antara warga dengan pekerja penjaga lahan ini dipicu aksi protes warga sekitar yang merasa terganggu dengan suara bising akibat aktivitas pengerjaan land clearing di lahan tersebut yang ini dilakukan bahkan hingga malam hari. Teguran pertama yang dilayangkan warga justru malah tidak direspon dengan baik sehingga warga memilih melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Akibat penyerangan tersebut, seorang mandor usianya 71 tahun ini tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Selain 3 tersangka, polisi juga masih terus memburu 2 tersangka lainnya berinisial IP dan ER, identitasnya sudah ketahui dan kini masih buron. Keduanya diduga kuat merupakan pelaku utama penyerangan hingga menyebabkan korban tewas. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ancaman hukumannya juga tak tanggung-tanggung, 15 tahun penjara. Tidak dibenarkan ya main hakim sendiri meskipun ada gangguan yang kita alami yang disebabkan oleh pengaruh atau faktor orang lain begitu. Mungkin apa ya, komunikasi yang melibatkan semua pihak lah. Jangan hanya antara pihak kita dengan pihak yang berkonflik begitu. Tapi mungkin bisa dilibatkan pihak kepolisian, Mal. Sudah ada yang berwenang, sudah ada ranahnya masing-masing. Nah, untuk arus lalu lintas yang berwenang siapa nih, Mal? Tentu
Brigadir Rizka dari NTMC Polri. Kita kan lihat kalau kita tadi sampaikan bahwa arus liburan sudah mulai terjadi. Nah, kita akan pantau di wilayah Cikopo, Jawa Barat bersama dengan Brigadir Rizka. Selamat pagi Brigadir Rizka, silakan dengan informasi lalu lintas dari lokasi Anda. Baik, selamat pagi Arif dan Mala, dan selamat pagi juga saudara. Pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas di exit tol Cikopo, yang mana bisa kita saksikan bersama bahwa saat ini juga di ruas tol Jakarta Cikampek, arus lalu lintas masih terpantau kondusif lancar dari kedua arahnya. Dan selanjutnya lalu lintas di kawasan Cikopo terpantau mulai padat, perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light kurang lebih 200 meter ke belakang, baik kendaraan yang akan mengarah ke Jomin, baik kendaraan dari arah Jomin maksud kami yang akan mengarah ke Purwakarta maupun gerbang tol Cikopo. Memang pada momen libur Nataru diprediksi sekitar 110 juta orang akan melakukan pergerakan. Dan saat ini juga sudah mulai nampak kendaraan pribadi berplat nomor B maupun plat luar kota lainnya yang melintas di kawasan ini. Untuk itu mengantisipasi kepadatan yang terjadi, petugas sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas, yaitu nantinya akan melakukan penyempitan lajur jelang antrian traffic light bagi kendaraan yang akan menuju ke gerbang tol, dengan tujuan untuk menekan kendaraan yang akan menuju ke gerbang tol namun tetap bersifat situasional. Selanjutnya bagi kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Purwakarta yang akan menuju ke pintu tol Cikopo maupun yang akan mengarah ke Jomin, arus lalu lintas terlebih dahulu dialihkan berbelok ke kiri guna menekan kendaraan yang akan menuju ke arah tol. Dan bagi para pengendara yang akan melakukan perjalanan melewati jalur arteri Purwakarta, harap berhati-hati karena banyaknya truk bermuatan yang melintas dan juga banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang sehingga sesekali terjadi kepadatan di kawasan ini. Banyaknya angkutan berat yang mendominasi jalur arteri pada saat ini juga dikarenakan sudah mulainya diberlakukan pembatasan angkutan barang, yaitu dimulai dari tanggal 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 mendatang. Kemudian saat libur Natal Tahun Baru nanti akan ada rekayasa lalu lintas yang meliputi sistem one way atau satu arah dan juga kontraflow. Dan terpantau memang volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek mulai meningkat hingga 15%. Pihak Jasa Marga juga mencatat kendaraan yang melintas di jalan tol didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan tingginya volume lalu lintas di jalan tol ini juga berdampak terhadap kepadatan di rest area di jalan tol Jakarta Cikampek arah Cikampek. Prediksi puncak arus Nataru terjadi 3 kali, yakni pada tanggal 21 Desember kemarin, tanggal 23 dan 28 Desember 2024 mendatang. Diimbau pada masyarakat sebelum berangkat agar mengecek kembali kondisi kesehatan pengendara dan kendaraan Anda, serta kami himbau untuk dapat beristirahat di rest area atau pos pelayanan Polri yang ada. Dan perlu kami informasikan adapun jadwal kontraflow yaitu dari tanggal 24 sampai dengan 28, yakni pada pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, dimulai dari KM 47 hingga KM 65 arah Cikampek. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 128 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 24 meninggal dunia, 22 luka berat dan juga 153 luka ringan. Dari 128 kasus kecelakaan tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol yang diakibatkan karena pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dan 87 korbannya adalah pelajar maupun mahasiswa. Untuk itu kami menghimbau agar selalu berhati-hati, waspada dan juga mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari exit tol Cikopo. Kembali ke Arif dan Mala, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Rizka, informasi lalu lintasnya dari kawasan Cikopo, Jawa Barat. Kalau kita lihat di satu sisi padat merayap, mungkin ini adalah buka tutup ya sistemnya, karena kendaraan yang ke arah Jawa Barat ini semakin banyak juga, meskipun kalau kata Brigadir Rizka ini kepadatan atau puncak arus mudik ini pada tanggal 21 Desember kemarin. Ya, tapi ternyata betul. masih ramai. Tentunya kalau kemarin kita sempat juga menyimak wawancara dengan Kakor Lantas Polri, betul yang Mala sampaikan, tanggal 21 adalah peak ya dari arus liburan Natal dan Tahun Baru. Tapi nanti ada lagi peak keduanya, tanggal 28 kalau nggak salah. Pulang ya. Nah, ini juga yang menjadi kekhawatiran, mungkin bisa diantisipasi oleh masyarakat. Pemirsa, kami akan jeda dulu sejenak, masih menyimpan rangkaian informasi ke hadapan Anda. Usai jeda pada hora berikut, kami akan kembali.
Rakyat Indonesia kembali menunjukkan pada dunia komitmennya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dalam konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Aid atau KTT D8 di Kairo, Mesir pada Kamis waktu setempat, secara langsung Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota D8 untuk bersatu mengatasi perbedaan. Prabowo menyerukan kesadaran negara-negara Muslim atas apa yang sedang terjadi dalam situasi global saat ini. Menurut Presiden Indonesia ke-8 tersebut, suara negara-negara Muslim saat ini tidak dipedulikan. Begitupun hak asasi manusia yang tidak berpihak untuk warga Muslim. I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. Karena itulah Prabowo mengingatkan negara-negara anggota D8, yakni Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki untuk bersatu mengatasi perbedaan agar menjadi kuat dan bisa membantu Palestina. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi kompak menyuarakan gencatan senjata di Palestina. Kami sepakat untuk terus berjuang meningkatkan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Kami menganjurkan segera gencatan senjata di kawasan demi kemanusiaan. Ketegasan Prabowo di forum KTT D8 tersebut mendapat sambutan positif masyarakat luas. Semua pun menanti, akankah seruan tegas Prabowo di forum KTT D8 ini menjadi pintu mempercepat terjadinya kemerdekaan di Palestina? Tim TV One mengabarkan. Ya Arif Adil, ternyata saya juga baru tahu nih, sesuai kebiasaan yang berlaku di forum-forum internasional, ternyata tuh setiap delegasi berhak menentukan kapan ketua delegasinya duduk di kursi delegasi atau kapan dia meninggalkan ruangan. Hal tersebut dijelaskan pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkaitan dengan dinamika yang melibatkan sejumlah ketua delegasi juga, saat ya. KTT D8 nih di Mesir. Jadi memang ini menurut penjelasan yang diterima oleh TV One pemirsa dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat, sifat keluar dan masuk ruangan pertemuan adalah hal yang lumrah untuk pertemuan internasional, termasuk di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sekalipun. Roy Sumirat menjelaskan, delegasi Indonesia tidak dapat memberikan komentar tentang jadwal ketua delegasi negara lain yang mungkin tidak dapat hadir sepenuhnya pada saat Presiden Republik Indonesia tengah berpidato di forum. Namun memang dapat dipastikan, Presiden Republik Indonesia berkesempatan melakukan pertemuan singkat dengan semua ketua delegasi lain menjelang dan setelah KTT, termasuk dengan Presiden Turki Erdogan. Khusus mengenai Presiden Turki, juru bicara Kementerian Luar Negeri juga menjelaskan, kedua pemimpin ini melakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat, termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara jamuan makan siang
yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT D8 Mesir. Mengingatkan kita juga, Mal, dan juga pemirsa, ketika kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Turki. Bahkan di situ sempat ada viral juga potongan gambar yang memperlihatkan ketika Erdogan mengantarkan Prabowo untuk kembali ke kendaraannya ya. Itu bahasa tubuhnya sangat akrab. Betul. Begitu ya? Prabowo minta, sudah Pak, sampai di sini saja, tidak perlu diantar sampai ke pintu, tidak perlu ditutup pintunya. Tapi Erdogan memaksa untuk mengantarkan sahabatnya tersebut sampai ke kendaraan yang membawa Prabowo Subianto. Jadi tidak perlu lagi berspekulasi ya. Nggak tahu siapa yang memframingkan ini ya, gitu ya. Iya. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir pada perayaan ibadah Natal anak dan remaja di GKI Wahid Hasyim, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga berinteraksi dengan beberapa anak remaja dan membagikan hadiah Natal untuk semua anak yang hadir. Kehadiran Gibran disambut sukacita oleh anak-anak yang hadir pada perayaan Natal. Sekaligus ini menjadi momentum bagi mereka untuk berfoto dan berinteraksi dengan Wakil Presiden secara langsung. Pada kesempatan tersebut juga pemirsa, kita lihat Gibran berinteraksi melalui pertanyaan secara langsung oleh 3 orang anak remaja, dan tak lupa juga Wapres Gibran membagikan hadiah Natal untuk semua anak-anak dan remaja dengan penuh sukacita. Kita akan masih kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan bahasan menarik lainnya pemirsa, jadi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih informasi pilihan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan kriminalitas, di mana perampokan dengan modus pecah kaca mobil beraksi di siang bolong terekam kamera pengawas CCTV di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kalau dari rekaman CCTV kita lihat para pelaku ini memecahkan pintu kaca mobil korban dengan menggasak 2 buah tas korban berisi laptop, emas, dokumen penting dan uang sebanyak 265 juta rupiah. Usai mengambil barang korban, para pelaku pun kabur ke arah kota Jambi. Sementara korban baru menyadari uangnya hilang setelah ada laporan warga yang melihat kejadian tersebut. Informasi yang beredar, para pelaku ini juga membawa senjata api yang disimpan di dalam jaketnya saat beraksi. Menurut keterangan saksi mata, jumlah pelaku perampokan ini diduga lebih dari 2 orang dan masing-masing memiliki peran saat beraksi. Tiga orang pelaku penculikan dan penyekapan yang menyebabkan korban Andreas Ruristev Sianipar meninggal dunia berhasil diringkus oleh jajaran kepolisian. Selain ketiga pelaku, oknum TNI yang diduga terlibat dalam kasus ini juga diamankan oleh Denpom 1 Bukit Barisan. Pengungkapan berawal dari laporan keluarga korban bahwa Andreas Ruristev Sianipar menjadi korban penculikan dan penyekapan. Berdasarkan laporan, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 3 pelaku, masing-masing CJS, MFIH, dan FH. Sedangkan terduga pelaku HS yang merupakan oknum TNI diamankan oleh jajaran Denpom 1 Bukit Barisan. Ya Rivi, ini agak geram nih membaca berita kali ini karena ini terjadi pencabulan untuk balita 2 tahun. Melihat anak 2 tahun itu kan naturalnya kita ini ingin mengayomi, melindungi, tapi ini malah lucu-lucunya iya gitu ya. Begitu, di mana seorang bocah umur 2 tahun mendapatkan tindak pencabulan yang diduga dilakukan pemilik kos tempat keluarga korban ini tinggal. Dari hasil visum yang didapat dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Jatiwibowo, didapati bahwa organ intim korban mengalami kerusakan. Saat ditanya, sang bocah menyebutkan 1 nama, yakni Pak D, yang tak lain merupakan pemilik kos tempat keluarga korban tinggal. Dari keterangan yang didapat inilah, pihak kuasa hukum korban akan terus menekan pihak kepolisian Ditreskrimum Polda Kaltim untuk mengungkap pelaku pencabulan terhadap bocah ini.
Kuasa hukum korban mendesak pihak kepolisian agar secepatnya bisa mengungkap pelaku pencabulan yang terjadi. Artinya begini, kalau sudah ada keterangan dari korban, meskipun korban barulah berusia 2 tahun, ya tentu pihak kepolisian kan seharusnya kan mengejar ya pernyataan dari korban tersebut dengan mungkin memintai keterangan ya dari beberapa pihak, terutama orang tua maupun juga pihak mungkin yang tertuduh dalam hal ini, yakni pemilik kos sendiri begitu. Nah, bagaimana kelanjutan dan penanganan kasus hukumnya? Pagi ini kita sudah bergabung dengan kuasa hukum dari keluarga korban, yaitu Pak Yusuf Hakim Nasution. Selamat pagi, Pak Yusuf. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada update terbaru apa, Pak, terkait penanganan hukum yang saat ini ditangani oleh jajaran kepolisian? Laporan sudah dibuat. Seperti apa perkembangan terbarunya? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Jadi klien kami di Bu SB melaporkan dugaan tindak pidana pencabulan pada tanggal 4 Oktober 2024. Nah, saat ini masih dalam proses hukum di Polda Kalimantan Timur. Maka dari itu kami insya Allah hari ini bersama tim akan berangkat ke Polda Kaltim untuk menindaklanjuti dan menanyakan sampai di mana dan kurang apa bukti-bukti supaya kami bisa bantu juga agar proses ini bisa cepat dan pelaku cepat tertangkap. Itu mungkin. Iya, Pak Yusuf, mungkin bisa disampaikan, Pak, siapa juga yang memberikan kesaksian selain pernyataan dari korban sendiri, Pak? Karena kan kita juga butuh pernyataan dari orang dewasa yang bisa menguatkan dari pernyataan anak balita ini. Baik, jadi begini. Awal mula kasus ini adalah sekitar tanggal 21 September 2024. Jadi sang anak ini pulang main dari rumah yang diduga bapak kos ini, mengatakan kepada ibunya, "Ibu, sakit pipi saya," gitu kan. Cuman karena orang tua ini merasa mungkin biasa, mungkin karena pamper dan lain-lain, akhirnya dia anggap ini lumrah. Kemudian pada tanggal 1 Oktober main lagi ke rumah bapak kos sekitar jam 8 sampai jam 11. Nah, pulang dari situ dia mengeluh lagi anak ini, mengeluh lagi sakit pipisnya, tapi masih juga orang tua ini masih tidak percaya dan mungkin berbicara mungkin ini sakit biasa gitu. Nah, kemudian tanggal 2 Oktober 2024 teleponan sama omanya, pada saat dia bilang lagi, "Wah, pipis kakak sakit," gitu kan. Nah, kemudian habis itu dilakukan pengecekan, ternyata ada ruam di bagian mulutnya merah, kemudian juga ada merah di bagian kelamin dari anak korban begitu. Nah, kemudian langsung ibu atau klien kami ini menyambangi rumah sakit. Salah satu rumah sakit menyatakan memang ada kerusakan di bagian kelamin anak korban dan juga memang ada luka di bagian mulut. Nah, menindaklanjuti itu karena salah satu rumah sakit ini tidak berani membuat kesimpulan, diarahkanlah ke rumah sakit Bayangkara. Nah, setelah di rumah sakit Bayangkara diarahkan lagi, karena kalau harus membuat visum et repertum ini harus buat laporan dulu ke polisian. Setelah buat laporan ke polisian baru, karena orang tua korban tidak ada niatan untuk melaporkan seseorang, pergilah mereka secara pribadi visum di rumah sakit Kanojoso. Nah, di situ didapati, ini saya bacakan sedikit, memang ada pernyataan dokter, selaput darah anak saya sudah tidak ada dan mengalami 4 luka robekan di daerah kelamin dan luka terakhir berkisar 2-3 hari. Nah, itu menurut keterangan dari salah satu dokter dan saat ini visum et repertumnya sudah ada di Polda Kaltim. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Hakim Nasution atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga ada titik terang ya dari penanganan kasus klien Anda dan juga dari kondisi sang anak ya, yang usianya masih cukup kecil, 2 tahun, harus mengalami kondisi yang tidak mengenakan seperti ini. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Dan pemirsa, kami akan kembali membahas di mana Indonesia yang gagal melangkah ke semifinal untuk ke-5 kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan skuad Garuda di Piala AFF. Keberadaan Sintayong sebagai pelatih timnas juga mendapat sorotan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Ya pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Pagi kita akan membahas terkait dengan gagalnya Timnas Indonesia melaju ke Piala AFF. Harapan jadi sirna, kecewalah kita. Ya gimana nggak kecewa? Nah inilah yang ditunjukkan oleh warganet dengan muncul tagar pecat STY. Waduh, STY out gitu ya? Memang pahit sih kekalahan ini ya, tapi Iya. apakah ini adalah salah satunya cara untuk melakukan evaluasi? Apakah harus memecat Coach Sintayong atau mungkin ada evaluasi secara sistem gitu ya di persepak bola nasional? Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Asari Rangkuti, mantan pemain timnas sepak bola. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Salam. Abang jangan lagi taruh wajah kecewa lah Bang. Ayo Bang, kita move on ya Bang ya. Iya, kemudian ada juga Mas Erwin Fitriansa, pengamat sepak bola. Selamat pagi. Mas Selamat Erwin. pagi Mas Erwin, ketemu Selamat lagi. pagi. Optimis Mas. Harus terus optimis. Baik, dan via Zoom juga sudah terhubung bersama kita Bang Rizal Nova Mujahid, analis dari Drone Emprit. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Rizal Nova Mujahid. Oke. Selamat pagi. Saya langsung pertama mungkin karena ini memang banyak menjadi perbincangan ya di dunia media sosial gitu ya. Kalau di dunia nyata nanti kita tunggu pernyataan dari Erwin sama Bang Zari lah. Nah tapi Mas Rizal Nova mungkin bisa Anda petakan nggak sampai dengan pagi ini masih cukup menjadi trending perbincangan gitu di media sosial kita? Ya memang menyakitkan sekali rupanya kekalahan timnas Garuda ini bagi warganet kita. Tadi pagi itu masih banyak rupanya yang berbicara tentang kekalahan tim Garuda ya. Ada Eric Oth itu dari pukul 11 malam sampai tadi pagi itu justru Pak Erick Thohir yang dikecam oleh netizen dengan Eric Oth gitu ya. Sebelumnya tentu saja banyak sekali ya tagar-tagar atau perbincangan yang berkaitan dengan ini. Misalnya STY tanpa diaspora 0 kayak gitu. Itu ramai tuh seharian kemarin. Lalu selain itu sebelumnya juga ada STY out, lalu ada yang banyak sekali ngomongin tentang PSSI, lalu kekecewaan juga pada Ferrari ya yang kena kartu merah, lalu dibahas juga tentang Arhan Fikri dan seterusnya. Jadi banyak sekali netizen kita betul-betul ramai membicarakan ini. Saking ramainya dalam 2 hari saja perbincangannya itu interaksi yang terjadi lebih dari 550 juta interaksi di media sosial. Itu angka yang cukup tinggi ya, meskipun kalau dilihat dari jumlah percakapannya memang hanya 15.000, tetapi interaksinya sangat tinggi. Artinya publik cukup sepakat tuh dengan apa yang disampaikan oleh oleh banyak orang di media sosial kayak gitu. Lalu kalau kita lihat misalkan apa saja sih yang dibicarakan, sebenarnya saya petakan ada 6 besar yang paling banyak dibicarakan. Tentu saja kekalahannya, kritiknya terhadap STY, lalu harapan-harapan ke depan, lalu evaluasi dan masa depan timnas ini kayak gimana kayak gitu ya. Juga perbandingan dengan timnas lain juga. Selain itu adalah kritik terhadap PSSI dan Erick Thohir. Ini ramai justru setelah kritik terhadap STY ramai. Nah, baru orang kemudian mengkritik Erick Thohir dan PSSI. Kira-kira begitu tuh Farhan, Arif dan Mala maksud saya. Maaf. Ya. Baik, Mas Nova, tapi kalau melihat polanya atau trennya dari analisis Drone Emprit ini, apakah ini reaksi publik secara spontan pasca kekalahan dengan Filipina atau ini akumulasi dari performa timnas sebelum-sebelumnya? Kalau dilihat memang sepertinya ini akumulatif ya. Banyak sekali kemudian diunggah prestasi-prestasi atau kekurangan prestasi STY selama lebih dari 5 tahun menjadi pelatih nasional kayak gitu. Sebelumnya kita sempat juga kecewa di Piala AFF ini, kemudian diramaikan kita nggak pernah menang gitu dalam 5 tahun terakhir kayak gitu ya. Sebelumnya kita juga kecewa di kualifikasi Piala
timnas senior kayak gitu. Lalu juga kita juga banyak sekali yang berbicara tentang liga yang terkesan kok kayaknya tidak terlalu berkembang kayak gitu. Itu banyak sekali, jadi akumulasi kekecewaan dari berbagai macam, baik dari performa liganya di Indonesia yang kurang, banyak sekali butuh perbaikan, kualitas wasitnya, bagaimana manajemen penontonnya, lalu juga tampilan kita di internasional yang kayaknya masih kurang nih, dengan berbagai macam talenta, dengan berbagai macam dukungan, harusnya kita bisa lebih. Nah itu yang kemudian memuncak tadi pagi itu ya. Kemarin sampai tadi pagi itu memuncak percakapan seperti itu. Meski demikian tentu saja masih banyak juga, bukan masih banyak, sebenarnya banyak sekali yang mendukung, mengapresiasi kegiatan-kegiatan Sintayong juga timnas Garuda. Misalnya ada opini yang bilang ada yang menggerakkan buzzer ini untuk menggiring opini bunut tentang Coach STY. Lalu juga ada yang mencoba menarik Korea ya, yang suka Korea gitu, dengan mengamplifikasi salah satu artis ya, Yoon Suk kalau tidak salah namanya, yang meminta agar Teome Indonesia tetap mendukung Sintayong kayak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi meskipun kekecewaan, dan kalau kita lihat klasternya, perbincangan kemarin itu sebenarnya klasternya agak terbatas ya. Klasternya pada penyuka sepak bola, memang pada orang-orang yang banyak sekali berbicara sepak bola. Berbeda dengan sebelumnya, itu banyak sekali klaster-klaster politik. Tetapi dalam perbincangan kali ini benar-benar murni penggemar sepak bola, pengamat sepak bola, penyuka sepak bola yang berbicara tentang ini, yang khawatir ke depan Indonesia akan seperti apa jika terus-terusan timnasnya didominasi oleh diaspora dan terusnya. Liganya tidak terlalu banyak berkembang, manajemen penonton dan fans sepak bola juga kurang baik. Nah itu yang menjadi perbincangan, menjadi pertanyaan publik. PSSI seperti apa ke depannya? Kira-kira strategi begitu. Oke, saya ke Bung Erwin Fitriansah dan juga Bang Ashari Rangkuti. Tapi sedikit aja ya Mas Nova ya. Soal Bung Towel. Wah, kalau namanya Bung Towel ini pasti rame di medsos nih, Mas Nova. Menyatakan jangan kirim anak pramuka ke medan perang. Ada nggak ini menjadi potret Anda di Drone Emprit, pernyataan Towel ini? Ketawa Anda langsung kan, saya tanya Towel langsung. Bung Towel sendiri menjadi trending topik di Twitter dan juga menjadi FYP di beberapa di TikTok gitu ya. Towel tentu sangat keras, kritik-kritiknya sangat keras pada Coach STY, dan banyak sekali yang mengatakan betul sekali apa yang dikatakan oleh Towel, betul sekali apa yang dikritik dan diprediksi oleh Towel terjadilah sekarang ini. Kita lihat hasilnya di Filipina lawan Indonesia kemarin, kira-kira begitu ya. Jadi banyak sekali dukungan pada 2 hari kemarin. Oke. Silakan Bung Erwin. Ya, yang soal apa nih? Soal Bung Towel dulu boleh tuh kalau misalnya. Enggak, kita bukan komentarin Bung Towelnya. Pernyataan Towel ini benar atau salah ini? Ya, analoginya mungkin benar ya. Karena yang dikirim ini kan pemain-pemain tim U22. Ya, sementara lawan-lawan ini kan turnamen, bukan turnamen kelompok umur senior gitu, semua ya. itu. Turnamen level senior itu. Meskipun mungkin di lawan-lawannya Laos, Myanmar itu juga ada pemain-pemain yang di bawah 23 tahun, tapi itu mix dengan pemain-pemain yang lebih senior. Tapi apakah mayoritas mereka? Filipina juga seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada yang sebesar pemain-pemain Indonesia dalam rataan usianya itu yang paling muda gitu, 20 sekian kalau Indonesia. Yang paling tua usianya di Indonesia itu kan Asnawi, 25 tahun. Selainnya itu kebanyakan di bawah 22 tahun, bahkan pemain seperti Arkan Kakak masih 17 tahun. Marcelino masih 20 tahun. Iya, artinya pemain-pemain Indonesia memang pemain yang paling muda gitu, rataan timnya secara usia dari lawan-lawannya. Salah atau benar menempatkan para pemain ini di ajang Piala ASEAN Championship? Nah, salah atau benar itu dilihat dari perspektif mana gitu. Waktu mau berangkat, kalau kita ingat gitu ya, waktu mau berangkat pemilihan pemain, kenapa kok U22 ini yang dikirim? Karena PSSI bilang bahwa ini untuk membentuk tim
ke SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Kalau misalnya perspektifnya ini yang dilihat, ya nggak salah dong, gitu kan, untuk persiapan tim gitu. Tapi kalau misalnya perspektifnya kita mau juara, karena belum pernah juara Indonesia di AFF. Jadi perspektifnya berbeda-beda. Iya, harus dilihat dari perspektif yang Berarti berbeda. tepat atau tidak nih? Itu pertanyaannya. Nah, makanya harus dilihat dulu di perspektif yang mana gitu. Kalau di perspektif mau mempersiapkan tim, ya Iya, tapi sah-sah kan aja gitu. hasilnya membuktikan Nah, bahwa singkir udah kita. mungkin Nah, ini saja berarti itu lihatnya bukan dari perspektif keputusan yang pengen bijak. juara. Oke. Karena kan 6 kali runner up nih, belum pernah juara. Iya. Kalau lihat dari perspektif mau juara, kenapa kirim tim yang U22 gitu? Oke. Susah untuk bersaing gitu. 6 kali ya. 6 kali runner up. Berarti kita haus ini. Haus banget, bukan haus aja. Nah, gitu itu dia. Makanya perspektifnya dari mana dulu nih ngelihatnya. Kalau Ya mau nggak salah juara dong kalau netizen atau warganet atau masyarakat Indonesia mengidamkan. Nah, saya pakai istilah mengidamkan gitu loh. Ya wajar. Kita menang gitu. Wajar. Untuk menang, untuk juara itu wajar. Untuk menginginkan juara. Karena Piala AFF ini kan level tertinggi di level ASEAN gitu ya. Piala yang levelnya tertinggi di ASEAN. Dan kita belum pernah juara. Thailand udah kenyang juara, Vietnam udah pernah juara, Malaysia udah pernah juara, Singapura udah pernah juara. Yang belum pernah juara siapa? Myanmar, Kamboja, Indonesia, Timor Leste, Brunei, Filipina. Ya itu yang belum pernah juara. Faktanya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi, salah atau benar dilihat dari perspektif mana nih. Kalau untuk perspektif kasih kesempatan pemain U22 main, bentuk kerangka tim seperti apa, ya nggak salah gitu. Tapi kalau perspektifnya kita mau juara, ya jangan dikirim yang U22 Tapi sulit dong. juga Bang Azhari kalau dikatakan nggak salah Bang Azhari. Karena apa? Perangnya sudah di depan mata Bang. Kan begitu ya Bang Erwin ya? Iya. Ini perang sudah di depan mata. Tapi kok misalnya dikasih kesempatan untuk latihan, ya ini salah dong gitu. Bang Azhari komentar gimana? Ya, saya rasa ya sama dengan Bang Erwin ya. Jadi kalau kita ngelihat perspektifnya tadi untuk yang juaraan itu ya harus yang untuk pembinaan oke, sesuai lah dengan ini kita jangka panjang. Tapi kalau untuk kita mengejar juara yang kita haus juara yang tadi kata tadi ya kita mau Kita nggak mau haus, kita itu. ngidam, kita apa semuanya. Ya. Tapi ini kan Asian Championship gitu, Piala AFF. Apakah Bergengsi. tepat memberikan peluang, kesempatan kepada pemain muda dengan tujuan itu kita mengenyampingkan bahwa kita harus punya kesempatan nih ke AFF di final minimal. Betul, tadi kata Bang Erwin juga sependapat perspektif apa kalau kita pengen juara, tapi kalau enggak juga banyak alternatif juga. Di liga ini kan banyak pemain-pemain yang senior ya, seperti kenapa kita tidak combine aja dengan yang muda. Kan gitu, itu menurut kan? iya dikombinasi dengan yang muda kan banyak ya, seperti adanya aturan baru dengan 8 pemain asing. Menurut saya banyak peluang yang Ada harus kita kesempatannya. manfaatkan untuk itu. Itu sih menurut saya sih. Oke, nah tapi Bang Azhari melihatnya begini, jika dikombin misalnya begitu. Karena mungkin gini ya, saya nggak kenal STY masalahnya, tapi saya berusaha menyelami beliau lah gitu ya. Saya berpikiran gini, mungkin STY tidak mau mengkombinasikan karena menurut dia para pemain senior yang sudah kancahnya atau kelasnya di Piala Dunia gitu mungkin ini kurang cocok, kurang pantas, nggak masuk nih mungkin sama yang U22 atau yang junior ini. Anda sependapat nggak dengan kalimat itu? Boleh saya, tapi kalau saya ngelihat begini, Bang. Di liga-liga itu kan nggak semayoritas pemain Piala Dunia juga. Kan banyak yang seperti ada Barito, ada semua banyak yang pemain-pemain asing itu yang naturalisasi, menurut saya sih mereka potensi juga untuk dicoba. Jadi alangkah kenapa nggak dicoba seperti yang Piala Dunia ini, ada yang dari naturalisasi, ada yang lokal. Nah itu kenapa nggak dicoba di turnamen ini? Menurut saya sih itu perlu. Tapi kalau tadi perspektif yang untuk kita hanya targetnya untuk ke depannya yang itu mencoba untuk usia yang seperti ini, itu juga nggak sah-sah saja. Sah-sah saja. Nggak masalah. Jadi kalau saya sebagai pelaku, saya kenapa tidak kenapa nggak melibatkan yang pemain-pemain liga yang senior-senior seperti ada naturalisasi yang 8 sekarang ini, itu menurut saya sih perlu dipikirkan itu bisa juga. memacu dan melecut. Menurut saya bisa saja. Apa salahnya, apa bedanya dengan yang Piala Dunia ini ada pemain hampir mayoritas pemain naturalisasi. Jadi menurut saya itu di liga. Menurut Anda kenapa STY tidak menerapkan itu? Nah itu yang kita nggak tahu karena STY juga punya game plan sendiri ya, punya pandangan sendiri yang kita tidak tahu. Iya, jangan-jangan filosofi dari strategi STY ini tidak cocok dengan karakter sepak bola Indonesia ya. Kita akan bahas nanti, tapi kita harus jeda dulu setelah lagi pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita ke Bang Azhari tadi. Bang Azhari, menurut Anda apakah filosofi dari strategi Sintayong ini sudah cocok dengan karakter sepak bola Indonesia? Menurut saya ya mungkin Sintayong juga sudah jauh sebelumnya sudah memantau kemampuan tim kita sehingga dia menerapkan game plan-nya itu ya sesuai dari dia dan bisa yang diterapkan, makanya pemilihan itu ya
Anda ikut saya berarti Anda sudah bisa mengikuti game plan saya. Menurut saya sih mungkin itu. Tapi kalau Anda jadi pelatih, apa sih yang mau Anda benahi? Kalau saya jadi pelatih menurut saya sih tinggal mental aja. Dari segala teknik semua itu saya rasa apalagi sudah bicara di nasional ya, pasti anak-anak itu sudah menguasai dari skill individu, teknik individu. Nah kuncinya sekarang adalah mental. Mental aja, bagaimana mental bermain yang untuk menangkan pertandingan itu. Menurut saya sih itu yang salah satu utama. Kalau lagi pemberitaan nih Bung Erwin, cukup banyak ya sepertinya yang masih juga memberikan harapan sebetulnya untuk skuad kemarin di AFF. Contoh aja misalnya mengatakan netizen usai Indonesia gagal di Piala AFF, Piala Dunia rezeki kita. Wow, katanya begitu. Jadi biarlah AFF ini menjadi catatan sejarah, tapi jangan dilupakan tahapan Piala Dunia yang masih ada di depan, kan begitu kan? Optimis ya? Masih optimis begitu. Ya artinya masih ada nih suara-suara optimisme dari netizen. Meskipun kalau Mas Rizal Nova mengatakan sedikit sih katanya gitu, lebih banyak yang mungkin mengkritik ya gitu. Anda setuju dengan itu? Ya, hidup ini kan harus tetap optimis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Piala Dunia itu Indonesia kan juga masih punya peluang yang besar gitu untuk bisa lolos langsung ataupun lolos ke babak keempat gitu ya. Meskipun pemain-pemainnya ini beda gitu. Jadi artinya optimisme itu memang harus diapungkan terus gitu. Apalagi kalau mengingat bahwa tim yang di AFF ini bukan tim senior gitu. Tim yang mayoritas pemainnya U22. Tapi sekali lagi kegagalan di Piala AFF ini harusnya bisa membuka mata ke semua orang bahwa pelatih itu ya harus dievaluasi. Selama ini kalau kita evaluasi pelatih selalu dikatakan ini gengnya Bung Toel nih gitu. Gitu. Kita sebut Bung Toel ya karena selalu seperti itu. Padahal ya kayak saya wartawan gitu, nggak ada kepentingan kok gitu, hanya mau memberikan masukan. Mantan pemain seperti Bang Azari, apa kepentingannya? Kepentingannya hanya pengen supaya tim nasional bagus. Karena beliau pernah ada di rumput. Artinya gini, saya pernah mengalami, saya wawancara pemain tim nasional, minta masukan. Itu pemain tim nasionalnya itu, mantan pemain tim nasional itu diserang sama netizen gitu, sampai bilang, Mas saya kapok deh, nggak mau komentar lagi deh gitu. Padahal maksudnya untuk memberikan masukan ke adik-adiknya gitu. Jadi artinya kembali lagi bahwa evaluasi itu untuk pelatih tim nasional itu harus ya. Iya, jangankan kalah, menang aja masih dari bisa. Asian Championship ini perlu nggak ada evaluasi? Ya perlu, harus. Tapi apakah evaluasinya hanya kepada coachnya saja? Ya secara keseluruhan lah. Ada pemainnya yang pasti harus dievaluasi. Coachnya juga harus dievaluasi, PSSI juga harus introspeksi juga gitu. Apakah benar merestui Coach Sintayong membawa tim U22 ini ke Piala AFF ini, apakah tindakan yang benar? Supaya kalau misalnya ada AFF lagi, tim mana nih yang mau dikirim nih? Iya kan? Karena kan jadi kontroversi juga sekarang kan. Ini misalnya kalau yang tim senior yang dikirim, ya kan? Coach Sintayong juga bilang kalau misalnya tim pemain senior bisa juara gitu. Meskipun itu kan belum tentu juga. Siapa yang bisa menjamin kalau pemain bundar ya? Iya, kalau kotak dadu. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa kalau misalnya pemain senior yang diturunkan di ajang ini akan menjadi juara gitu. Jadi evaluasi itu pasti harus dilakukan. Tapi kalau komentar-komentar netizen itu emang cukup menarik loh Bung Erwin, karena sama Bang Azari juga ya. Saya ke Bang Azari kalau gitu. Jadi gini, ada komentar segini. Melihat performa permainan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia, ya. Ini ibaratnya menghadapi negara di Asia Tenggara itu kecil katanya. Ibaratnya udah kemenangan tuh seharusnya di depan mata gitu. Anda sepakat dengan itu? Anda melihat membandingkan permainan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia, melihat permainan Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina. Kira-kira bagaimana Bang Azari? Ada keyakinan nggak Anda bisa menang nih kalau timnas senior nih? Gitu? Ini satu juga bahwa mungkin orang sudah tahu di dunia ini bahwa Indonesia di Piala Dunia sudah menunjukkan sesuatu prestasi yang lumayan ya, belum baik. Dan itu diakui dunia. Nah, harus diakuin. Nah, begitu juga mungkin dari negara-negara di Piala AFF ini itu juga motivasinya untuk mengalahkan Indonesia. Dia nggak ngelihat bahwa Indonesia ini junior apa enggak, pokoknya ngalahkan Indonesia ya udah motivasinya luar biasa menurut saya. Indonesia mutlak. Nah, itu. Jadi ada suatu kebanggaan juga dia mengalahkan Indonesia. Jadi harusnya pemain kita juga harus siap mental untuk menghadapi situasi itu. Apalagi Korea kemarin kan kita, wah di Piala Dunia Indonesia nih bagus. Wah ini harusnya mereka nggak ngelihat situ. Kita ngelihat yang Indonesia yang mewakili di turnamen apapun mereka menganggap, wah ini Indonesia. Makanya kita lihat semangatnya Filipina, Laos tuh ngelawan Indonesia.
Menurut saya sih luar biasa. Iya. Menurut saya Artinya belum kelasnya juga U22 menghadapi mereka. Pokoknya dia motivasi untuk mengalahkan Indonesia dia nggak ngelihat 22-nya usia dia, pokoknya dia mengalahkan Indonesia udah menurut saya dia udah all out dia. Kalah gitu. Iya. Ini gengsi mungkin Ya. Itu menurut saya modalnya juga itu dari negara-negara lain. Iya, harusnya kita harus lebih, mental kita harus lebih kuat karena kita sudah dianggap sebagai satu tim yang luar biasa. Tapi terus, emang pemain timnas kita kena mental kemarin? Kalau kata Bang Azari, Will, mental juga harus gini. Jadi kena mental nggak timnas kita kemarin? Dalam kondisi seperti lawan Filipina, itu menurut saya tekanannya berat. Berarti kena mental dong? Ya terkena mental atau enggak, yang jelas faktanya adalah kita harus menang. Itu yang pertama. Terus main setelah kalah dari Vietnam, kita harus menang. Indonesia harus menang. Menghadapi pemain-pemain yang menurut saya punya pengalaman yang cukup lumayan, pemain Filipina. Pemain Filipina itu banyak pemain abroad-nya yang nggak main di Filipina, banyak yang main di Jerman, di Inggris, meskipun nggak di top levelnya. Dalam situasi seperti itu, tekanan itu kan akan semakin berat. Provokasi lawan, ya tekanan untuk bisa mencetak gol supaya menang, supaya mengamankan tiket ke semifinal, kena provokasi ya akhirnya itu yang terjadi. Pasti ada faktor non teknis yang membebani dari pemain dalam kondisi seperti itu, apalagi kalau mengingat bahwa mereka pemain U22 gitu yang secara jam terbang juga mungkin belum sebanyak kalau yang senior main gitu kan. Berarti support dan dukungan kita bermain di kandang sendiri itu tidak mempengaruhi begitu ya mental dari para pemain? Ya mungkin berpengaruh gitu ya. Tapi ketika sudah tampil di lapangan gitu, itu kan juga pengaruhnya kan lain. Ada provokasi dari lawan, tackling ya, dinakalin oleh lawan, dijailin oleh lawan. Itu pasti juga akan berpengaruh. Ya supporter datang ke stadion membuat semangat, iya pasti. Ke-12 itu tuh kan iya, pasti semangat gitu. Tapi ketika sudah berhadapan dengan lawan gitu ya, supporter kan dari tribun aja, nggak bisa ikut bantuin main gitu kan. Sebelum bertanding kita sempat membahas juga nih, Mas Erwin, terkait harusnya di pertandingan ini Indonesia lebih fokus untuk bertahan. Karena kan kalau seri minimal kita bisa ya dapat poin. Itu apakah kemarin timnas Indonesia ini kurang bertahan gitu? Peluang untuk bisa menang sebenarnya terbuka kok. Sebelum kejadian kartu merah ya, iya, menguasai permainan, ya peluangnya banyak. Salah satu peluang tadi kan kita lihat ya Marcelino yang kena tiang gawang tadi. Tapi setelah kejadian kartu merah itu banyak berubah gitu. Meskipun meskipun masih bisa mengimbangi gitu ya. Ya meskipun masih bisa mengimbangi, tapi kan Filipina juga nggak bisa bikin gol lewat open play, bikin golnya lewat penalti. Artinya secara permainan kalau menurut saya progresnya meningkat dari lawan Laos ya. Lawan Laos 3-3, lawan Vietnam kalah 1-0, tapi secara permainan Vietnam juga nggak gampang untuk menang main di Vietnam. Waktu main lawan Filipina itu progresnya meningkat kalau menurut saya. Tapi itu nggak cukup untuk meloloskan Indonesia ke semifinal karena kalah. Kenapa nggak cukup? Ya secara permainan akhirnya kalah gitu. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Kita kalah karena nggak bisa mencetak gol. Ya dari 4 pertandingan yang cetak gol itu kan hanya pemain belakang aja. Asnawi, Kadek Arel, Ferrari. Nggak ada pemain depan yang bisa mencetak gol. Itu salah satu mungkin evaluasi yang kelihatan ya. Lini depan itu masih belum bisa mencetak gol. Penyelesaian akhir lemah. Bang Azari? Iya sama, tapi kita lihat juga dari sini ya, dari penampilan Filipina menurut saya ini luar biasa. Yang kita selama ini kita tidak tahu ya. Harusnya kan melihat perjalanan Filipina ini menjadi perhatian buat pemain kita. Kita lihat dari penampilan Filipina ini menurut saya sih wah semangatnya dan kemudian posisi bolnya juga menurut saya juga lumayan bagus. Jadi itu yang saya bilang tadi, karena melihat Indonesia motivasinya itu beda untuk mengalahkan Indonesia. Itu sih karena masih atmosfer dari pra-Piala Dunia itu masih mempengaruhi menurut motivasi negara-negara lain. Baik. Mungkin kalau dari segi evaluasi apa nih catatan? Mungkin kan kalau secara general tadi bisa dari pelatihnya, kemudian bisa dari pemainnya, bisa dari PSSI-nya juga. Tapi secara mendetail itu apa sebenarnya yang menjadi kelemahan utama yang harus dievaluasi, Bang Azari? Kalau saya sih melihatnya tadi yang dibilang Bang Erwin bahwa evaluasi menyeluruh ya. Nah, makanya saya terutama di Dirteknya. Ini Dirteknya sebetulnya direktur tekniknya harus paham tentang kondisi seperti ini. Dia yang berwenang untuk mengevaluasi kepada STY. Job desk Dirtek ini. Nah, itu yang saya tidak tahu di dalam sekarang ini kan saya juga nggak tahu kondisinya apakah seperti apa. Kalau kita ngeliat BTN dalam arti ini BTN ya. Itu ada Pak Marji, kita tahu Pak Marji kan sebagai manajer, ya. Selama ini kita nggak tahu siapa yang duduk di Dirtek itu saya belum tahu sampai sekarang ini. Nah itu menurut saya dia yang berperan penting
untuk mengevaluasi pertandingan-pertandingan. Setiap pertandingan, misalnya pertandingan event ini, apa yang harus dilakukan? Apa informasinya, mau pemecatan ST dan sebagainya, itu Dirtek itu berperan dalam hal ini. Itu yang bisa menjembatani antara Pak Ketua Umum sama si. Oke, saya ke Mas Rizal Nova Mujahid. Mas masih bergabung bersama kami ya, Mas. Apalagi Mas yang menjadi perbincangan menarik ya untuk kita ketahui lagi nih di dunia media sosial, Mas Rizal Nova? Kalau pertandingan kemarin sih sebenarnya publik mengapresiasi, betul sekali itu. Publik sangat mengapresiasi, dan kayaknya setiap kali timnas Garuda kita bertanding tidak ada tuh kata yang tidak menyemangati, mengapresiasi tampilan mereka di rumput ya. Bahkan kemarin itu diapresiasi betul, meskipun bermain dengan 10 pemain, mereka masih mampu berlaga dengan baik melawan Filipina kayak gitu. Tapi juga banyak sekali yang meminta betul evaluasi kepada STY, Erick Thohir dan PSSI. Ini sebenarnya mau kemana sih sepak bola Indonesia kita ke depan? Karena dianggap masih banyak perbaikan-perbaikan gitu ya. Lalu hal yang jadi sorotan juga misalnya adalah konsekuensi dari ranking Indonesia yang di FIFA yang merosot. Ini jadi pertanyaan juga. Karena harusnya jika permainan, kalau kemarin permainan itu kelihatannya baik dan kita tidak melakukan kesalahan gitu, Ferrari banyak yang mengecam ya, meski banyak juga yang mendukung, tetapi harusnya jika permainan itu berjalan dengan baik, pemilihan pemainnya juga bagus gitu, strategi-strategi di lapangannya juga bisa dieksekusi dengan baik oleh pemain dan oleh Pak STY, Coach STY, harusnya kita rankingnya itu tidak akan merosot jika permainannya bagus gitu. Jadi kalau publik sih secara umum dukung Garuda Indonesia itu kayaknya sudah mendarah daging. Apapun yang terjadi, kritik hanya ditujukan kepada organisasi PSSI, Pak STY, dan juga Pak Erick Thohir. Tidak ada kritik kepada pemain selama ini yang saya lihat. Gitu, Mas. Baik Mas Rizal, kalau tadi kan kita bahas evaluasi dengan Bung Erwin dan juga dengan Bang Asari. Kalau dari netizen sendiri, evaluasi yang paling banyak mengarah ke apa nih? STY. Mengarah ke siapa? Yang harus dievaluasi karena pemilihan pemain, terus bagaimana cara dia strategi di lapangannya itu dinilai kurang ya. Selain itu juga kemudian kan dibongkar juga tuh prestasinya selama 5 tahun apa saja dan kekurangan prestasinya apa saja selama 5 tahun lebih. Harusnya bisa banyak yang bisa dilakukan kayak gitu. Selain kepada STY juga yang perlu dievaluasi adalah terutama pada PSSI-nya, karena dinilai mempertahankan STY ini pertimbangannya apa? Dinilai ada kurang transparansi gitu ya. Banyak tuh yang menilai keputusan-keputusan besar di PSSI itu tidak mampu dijelaskan kepada publik dengan baik sehingga transparansinya kurang. Termasuk dalam hal ini adalah perpanjangan STY beberapa kali gitu. Memang sempat terkendala oleh COVID dan sebagainya, orang memaklumi itu. Tetapi lebih dari 5 tahun melatih Indonesia itu bukan hal yang singkat. Selain itu tanggung jawab STY juga kan tidak semata pada timnas Indonesia saja, tetapi juga pada bagaimana liganya di Indonesia juga berjalan sehingga ada itu ya, ada pemain-pemain baru yang berkualitas itu. Nah, dianggap STY agak melupakan klub-klub di Indonesia kayak gitu. Saya kira itu yang paling banyak dikritik terhadap STY dan PSSI. Ya, Mas Rizal, selain kritik, tadi Anda juga menyajikan data bahwa ada juga respon positif dan juga harapan dari netizen. Apa harapan terbesar netizen saat ini pasca kekalahan di AFF ini? Harapannya
Kalau dari kemarin sih yang paling besar memang agar jangan dibully itu, Ferrari jangan dibully tentu saja, perempatan dan secara umum tim kita jangan dibully, itu sih harapan yang paling pendeknya. Tetapi yang paling banyak adalah kemampuan timnas Indonesia berlaga di kancah internasional itu harus perlu ditingkatkan. Misalnya permainan kita di Piala Dunia nanti ya, kita belum selesai, itu juga harus perlu diperhatikan, tidak hanya di AFF saja. AFF sudah selesai, jadi kalau kita lihat banyak sekali kata yang paling banyak beredar di media sosial tentang timnas ya, tentang permainan kita kemarin, itu ada dua kata yang menyakitkan sebenarnya, adalah kata gagal dan kata tersingkir. Itu sangat emosional gitu ya. Tetapi meskipun demikian, optimisme kepada timnas Indonesia itu tetap ada, dukungan pada Indonesia tetap ada, dan harapannya adalah PSSI segera melakukan perbaikan agar liga kita lebih baik, agar agar STY ini dinilai selalu dibela gitu ya. Meskipun banyak celah-celah yang tidak dilakukan oleh STY, banyak celah-celah perbaikan yang harusnya bisa dilakukan oleh STY. Nah, ini yang sedang ditunggu oleh publik, sehingga ketika Erick Thohir mengatakan STY akan dievaluasi, timnas akan dievaluasi, publik menunggu poin-poin apa saja yang akan dievaluasi oleh Erick Thohir pada timnas dan pada STY. Jadi harapannya tentu saja Indonesia akan lebih baik ke depan, dan sedang menunggu yang mana nih yang bakalan dievaluasi, poin-poin apa yang bakal dievaluasi. Karena kalau pada pemain, kalau sudah di lapangan itu ya kita ya mendukung sekali, tetapi sebelum pemain di lapangan itu yang selalu dipertanyakan, sudah tepatkah strateginya, pemainnya, dan sebagainya. Oke. Untuk ketiga narasumber kami pada pagi hari ini, saya mengutip pernyataan dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Kan sejak awal saya sudah bilang di AFF ini, kita targetnya berikan yang terbaik. Kalau bicara berikan yang terbaik, harusnya dengan pelatih dan pemain, kita harusnya bisa minimal lolos semifinal Piala AFF. Dan dari sisi ini tentu PSSI akan melakukan terus evaluasi ke depannya. Kita tunggu evaluasi PSSI seperti apa. Terima kasih Mas Riza Nova, terima kasih Bung Erwin, terima kasih Bang Azari Rangkuti, terima kasih. Jadi evaluasi intinya ada. Dan pemirsa, kita akan kembali terkait dengan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan setelah jeda. Curah hujan yang mengguyur Kabupaten Sopeng dan Hulu menyebabkan debit air Sungai Walanai semakin meluap ke Kabupaten Sopeng seperti di Kelurahan Capbenge, Kecamatan Lilirilau. Bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai 2 meter. Semakin tingginya air membuat beberapa warga, utamanya lansia dan yang sakit, meminta untuk dievakuasi. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu ke tempat yang lebih aman. Data sementara dari BPBD Kabupaten Sopeng, setidaknya ada 20 desa dan kelurahan di 8 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian mulai 30 cm hingga hampir 2 meter. Sementara akses menuju lokasi longsor di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, belum dapat ditembus karena banyaknya titik yang terkena longsor. Cuaca ekstrim juga melanda Kabupaten Wajo. Setidaknya 3 kecamatan di Kabupaten Wajo terendam banjir. Derasnya luapan air Sungai Walanai yang masuk ke pemukiman membuat beberapa warga harus diungsikan. Seorang nenek berumur sekitar 80 tahun warga desa Solotenga, Kecamatan Sabang Paru yang terbaring sakit dievakuasi ke rumah tetangganya oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan tali agar tidak terseret arus banjir. Nenek tersebut kemudian dievakuasi dengan melewati kebun jagung yang terendam air. Banjir juga masih menggenangi sejumlah kecamatan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.
Sebuah video amatir evakuasi bayi menggunakan kotak kardus menjadi viral. Terlihat bayi yang dimasukkan dalam kotak kardus yang diikat menggunakan tali untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman saat rumah mereka terkepung banjir di Dusun Paciro, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Sementara itu, bocah 10 tahun yang tewas terseret banjir di Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, meninggal akibat terseret arus banjir di selokan kecil saat pulang dari sekolah. Korban telah dimakamkan pihak keluarga. Ada ribuan rumah di 7 kecamatan di Kabupaten Baru yang terendam banjir hingga Minggu siang. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini benar-benar terjadi di banyak wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk juga di Kota Makassar, di mana ratusan rumah warga di Perumnas Antang Makassar terendam banjir hingga mencapai atap rumah ini. Ini bukan angle kamera. Saya orang sana nih pernah menyaksikan hal yang seperti ini. Jadi sampai atap rumah orang. Ini di Kota Makassar ya, Mal? Iya, ini di Kota Makassarnya. Ini biasa terjadi jika intensitas hujan sedang hingga lebat terjadi dan memang membuat warga yang tinggal di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan ini terdampak banjir dan ketinggiannya bisa mencapai 2 meter. Secara geografis, Mal, mungkin bisa juga mungkin karena malah mungkin mengetahui ya lokasi ini memang lebih rendahkah dari hulu begitu atau seperti apa? Ya, memang ini lebih rendah. Tapi ini juga sudah terjadi belasan tahun, mungkin bahkan puluhan tahun. Langganan setiap tahunnya. Iya, langganan. Jadi harusnya sih menurut aku ada solusi ya. Oke. Ada solusi dari... Ini tentu kan dipicu oleh luapan dari sungai, bisa dikatakan seperti itu. Bisa juga, dan bisa juga banjir kiriman, dan bisa juga mungkin sistem drainase yang sudah tidak bisa lagi menampung air, alirannya kemana, udah tidak tahu lagi air mau mengalir kemana. Jadi cukup prihatin bila mana kita cek ke datanya sendiri ya, Mal. Ini ada 55 kepala keluarga yang terdampak. Bahkan ketinggian air di sejumlah rumah pun juga ada yang mencapai atapnya. Jadi mereka ini terpaksa mau nggak mau harus mengungsi, ya, karena memang untuk ditinggal atau ditempati begitu cukup mengkhawatirkan juga dari nyawa para penghuni. Selain itu pun juga bila mana ditinggal, mereka juga tentu khawatir, Mal, karena juga banyak barang-barang yang kita tidak tahu ya, nauzubillah min dzalik, bisa menjadi incaran juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kita akan memantau langsung di sana kondisi terkini bersama dengan rekan kita Syamsul Ma'arif yang sudah berada di lokasi. Apakah kita sudah terhubung? Selamat pagi Syamsul Ma'arif. Pagi Syamsul. Ya, pagi Arif dan Mala. Silakan laporan Anda. Ya, Arif dan Mala, benar sekali. Ya, pagi. Ya, Arif dan Mala, saat ini saya berada di Perumnas Antang, tepatnya di Blok 10 memang, seperti yang disampaikan di Mala, bahwa tempat ini memang hampir tiap tahun jika terjadi banjir dan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, maka rumah-rumah yang ada di sekitar di Blok 10 di Perumnas Antang Manggala Makassar ini terendam bahkan mencapai atap rumah. Hal ini membuat warga terpaksa harus mengungsi ke sejumlah tempat, ada yang mengungsi ke rumah sanak keluarga mereka, dan ada juga yang mengungsi ke lokasi-lokasi pengungsian yang berada di sekitar daerah sini. Salah satunya adalah di Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Manggala. Dan jika bisa dilihat di belakang saya ini blok 8. Dari pantauan kami sempat ke sini pada hari Minggu kemarin, dan dari pantauan kami ketinggian air di sini meningkat sekitar 15 hingga 20 cm ketinggiannya. Jika pagar-pagar kemarin yang kami lihat itu agak lebih banyak, sekarang tinggal sedikit, artinya memang ketinggian air meningkat karena dari kemarin memang hujan masih terus turun, dan sampai saat ini di lokasi kami mengabarkan saat ini memang masih sedang hujan rintik, dan tentunya ini menjadi kekhawatiran jika hujan terus terjadi, maka kemungkinan yang terjadi adalah ketinggian air akan semakin meningkat. Nah, banjir-banjir yang merendam pemukiman warga sampai atap rumah ini ada lebih dari 1.000 warga di Kota Makassar pada umumnya saat ini yang dilanda banjir, dan khusus untuk
di Perumnas Antang di Blok 10 ini ada 55 kepala keluarga yang saat ini mengungsi di Masjid Al-Muttaqin, ada sekitar 100 jiwa. Saat ini saya sedang berada di lokasi pengungsian dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana suasana di lokasi pengungsian di mana warga terpaksa harus menginap untuk sementara waktu di masjid ini karena tempat tinggal mereka sudah tidak bisa dihuni lagi akibat ketinggian air yang sudah mencapai atap rumah. Nah, mereka untuk sementara waktu hanya bisa tidur di tempat ini. Tidak hanya orang tua, dewasa, lansia, namun juga ada anak-anak yang terpaksa harus ikut mengungsi demi keamanan mereka. Ini biasanya berlangsung diperkirakan biasanya jika merujuk pada pengalaman banjir tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, biasanya terjadi sekitar 1 minggu. Nah, saya juga akan menunjukkan bagaimana aktivitas warga pada pagi hari. Biasanya mereka mendirikan dapur-dapur seadanya. Dan saat ini di sini ada Ketua RT, Ibu Fatia, Bu. Bu, maaf Bu, kami mengganggu sebentar, Bu. Bu, kita ingin mau tahu nih Bu, seperti apa kondisi banjir. Kalau dari pengetahuan kami, ini ada peningkatan ketinggian air Bu ya? Iya, sangat tinggi, sangat meningkat. Ya, sejak kemarin, hari ini lebih tinggi lagi. Kemarin itu ada rumah yang hampir sentuh atap, hari ini sudah tersentuh atapnya. Iya, seperti itu. Ibu, kalau di sini ada berapa banyak orang Bu yang beberapa kakak Bu yang mengungsi Bu? Untuk posko Masjid Al-Muttaqin ada 27 kakak dengan jumlah 114 jiwa. Bu, agak sini Bu, kompornya nanti terlalu panas nih Bu. Sudah dimatikan dulu kompornya Bu. Baik. Nah Ibu, ada sekitar 55 kakak Bu yang mengungsi sini Bu ya. Kondisinya gimana Bu? Kondisinya alhamdulillah itu rata-rata kalau kita kebanjiran ya saja, gatal kutu air, diare, seperti itu. Kemudian ada anak-anak balita di sini kasihan. Tapi tidak ada bayi. Bayi sudah dibawa ke rumah keluarganya. Ada juga ibu hamil tapi sudah pindah ke rumah keluarganya. Karena takutnya di sini nanti kenapa-kenapa. Ibu, sudah berapa hari sih Bu sini? Kami di sini dari Jumat pagi. Oh, Jumat pagi. Iya. Memang seminggu beberapa hari sebelumnya memang hujan deras Bu ya sampai banjir kayak gini Bu ya? Iya, sejak tanggal 10 sebenarnya yang tetangga kami di RW 11 di Blok 10 itu sudah mengungsi di masjid. Sudah ada beberapa posko yang mereka tempati sejak tanggal 10 Desember. Kami nanti tanggal 20 baru kami mengungsi ke sini. Oh, tanggal 20 baru mengungsi? Iya, hari Jumat. Iya. Bu, ini kan kalau banjir kondisinya hampir sama seperti ini dan sudah berlangsung terus-menerus. Nah, kira-kira Bu, apakah kemarin wali kota sudah berkunjung ke sejumlah wilayah Bu? Adakah tidak solusi yang mereka sampaikan Bu? Ya, kemarin Ibu Indira sudah ke sini, Bapak Dani juga. Tapi Ibu Indira memang menyayangkan dia datang pas di sini banyak sampah yang hanyut. Sebenarnya itu kami kalau kerja bakti kami memang setiap Sabtu kami kerja bakti. Tapi karena banjir ini mungkin sampah dari wilayah lain yang hanyut ke sini pas datang Ibu Indira dia menunjukkan ya di sini memang sepertinya jorok. Tapi sebenarnya itu bukan sampah dari kami itu. Mungkin terbawa arus sampai ke sini karena kalau kerja bakti kami insya Allah kami rajin kerja bakti. Berarti memang saat ini drainase yang tidak terlalu memadai Bu ya? Iya, drainase yang mungkin tidak berfungsi baik. Baik. Iya. Baik. Ibu RT, terima kasih untuk informasinya. Arif Fadil dan Andi Kumbala, seperti tadi sedikit gambaran seperti apa kondisi banjir yang terjadi di perkampungan warga di RT 8, RT 10 dan RT 11. Jika banjir terjadi, banjir mencapai ketinggian atap rumah mereka harus terpaksa diungsikan. Bahkan saat ini masih ada juga warga yang tetap bertahan di rumah mereka. Alasannya karena mereka ingin menjaga harta benda mereka yang mereka tinggalkan. Namun tentunya kita berharap agar banjir ini segera surut sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, itu dulu laporan kami dari Makassar. Kita kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta.
Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif, laporan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita harap banjir segera surut sehingga warga pun bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Ya, selamat pagi. Baik, pemirsa, informasi dampak ya, wilayah yang mengalami kondisi cuaca buruk sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, ini akan menjadi juga perhatian buat Anda yang akan berpikir apakah hari ini, esok atau lusa untuk meninggalkan Jakarta, menempuh lokasi-lokasi wisata untuk berlibur bersama keluarga. Kita simpan informasinya usai jeda periode berikut. Kami langsung hadirkan laporan langsungnya ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami. Kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang. Ya. Bapak nggak ada bilang sampai jalan raya. Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini niatnya pemirsa mau healing, tapi malah jadi painting. Nah, jadi kondisi yang ini nih dirasakan seorang wisatawan yang sedang berlibur ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Jadi kabarnya dari video ini ia diperas oleh oknum yang berkedok menawarkan jasa penunjuk arah jalan alternatif. Jadi merasa dipalak, seorang wisatawan ini kemudian mengunggah rekaman bukti pemerasan dan kemudian viral di media sosial. Nah, tapi beruntung nih dari viralnya ini ya kan, polisi pun bergerak cepat melacak keberadaan pelaku. Gimana nggak cepat, orang wajah diketahui kok, jelas terpampang kan, dan langsung mengamankan yang bersangkutan. Diketahui pelaku ini atas nama Cecep Nurhidin. Jadi atas perbuatannya ia pun minta maaf dan menyesali aksinya tersebut. Nah, ini memang aksi yang dilakukan oleh Cecep Nurhidin membuat khawatir saya, Andi Kumala, Anda pemirsa yang berpikir nih misalnya malah berpikir besok libur kan. Waduh, seru nih kalau misalnya kita liburan ke puncak nih. Tapi begitu udah mau masuk antara Ciawi ke Gadoknya itu macet. Nah, kan biasanya kan ada tawar-tawarin tuh pinggir-pinggir tuh. Bu, lewat sini bu. Kena getok 150 sampai 200 ribu mal. Iya kan? Itu mending kalau 150, ini 850 ribu. 850, jadi tarif udah naik. Ya, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Tapi ini kan bisa termasuk menjebak ya. Iya. Tadinya, ayo bu, saya tolong bu, ada jalur alternatif. Jadi, mintanya 850 ribu. Buat cecep-cecep yang lainnya di luar sana yang masih mungkin nekat, ya insaf lah, tobat lah ya. Karena kalau nggak tobat nggak insaf, nah ini denger nih petuahnya Ibu Ibtu Desi Triana, Kasih Humas Polres Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum, Bu Desi. Selamat pagi. Mas Arief, Mbak Andi Kumala. Ya, jadi si Cecep Nurhidin ini udah diamankan, Bu? Siap, betul. Alhamdulillah dari mulai adanya kejadian tersebut dan viral, polisi bertindak cepat dari Polsek, dari mulai Ciawi dan Megamendung juga Cisarua, langsung bergerak cepat mencari keberadaan pelaku dan korban dari pengunggah video TikTok tersebut. Ya Bu Desi, statusnya Cecep sendiri saat ini seperti apa Bu? Ya. Diperlakukannya seperti apa? Ya, masih terus kita lakukan pendalaman dulu Mbak, masih kita terus lakukan penyelidikan, jadi masih proses berjalan. Apakah bisa disangkakan dengan kasus pemerasan begitu, Bu Desi? Bisa, tapi masih terus kita lakukan pendalaman dulu dari mulai pengakuan si pelaku dan keterangan dari para korban. Jadi kalau melihat di video viral ini TKP-nya di mana nih Bu Desi? Di itu Jalan Alternatif SPBU Kampung Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, di Puncak. Cukup banyak praktek-praktek sejenis, Bu? Ya memang untuk joki-joki itu dari mulai pintu keluar tol Ciawi dan Gadok itu memang sudah banyak dari warga masyarakat sekitar yang menawarkan jasanya sebagai joki untuk mengantarkan wisatawan pengendara yang memang merasa ingin cepat sampai ke tujuan, namun ya terkadang ya seperti itu Mas, untuk mencari jalur alternatif
Nah, minta didampingi joki-joki yang memang joki-joki tersebut menawarkan jasanya. Iya, berarti kalau sudah seperti itu, apakah masih dibiarkan nih jasa joki-joki seperti itu? Atau dirazia, Bu? Perlu dirazia ini, Bu? Baik, dijelaskan dari mulai adanya joki-joki dari pihak Polsek Ciawi, Megamendung, dan Cisarua sudah mengumpulkan dari warga yang memang menjadi joki-joki untuk diarahkan, dibina, dan memang kalau memang niat untuk membantu tidak berlebihan dalam meminta bayaran jasa tersebut. Dalam prakteknya di lapangan, apakah juga ada unsur kekerasan, Bu, atau ancaman dengan senjata tajam kah atau lainnya? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan seperti itu, Mas. Oke. Bu, terakhir mungkin, Bu, himbauan, Bu, buat wisatawan yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru, seperti apa, Bu Desi? Baik, kami dari Polres Bogor, khususnya Satlantas juga Polres Bogor, yang berada di Gadok, dari mulai Gadok sampai dengan Puncak Atas yang bekerja, di mana menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, wisatawan yang ingin berlibur dan melewati jalur puncak dari mulai Ciawi, Gadok, agar langsung menghubungi pihak kepolisian dan bertanya langsung kepada pihak kepolisian. Oh ya, Bu, satu hal lagi, Bu, bagi masyarakat mungkin berpikir kan tidak mau menempuh jalur tikus begitu karena khawatir ada praktek joki meskipun pihak kepolisian sudah memberikan jaminan. Boleh nggak sih, Bu, sebetulnya masyarakat ini meminta juga jasa pengawalan dari pihak kepolisian? Silakan, Bu, disampaikan, Bu. Baik. Terkait pengawalan, memang sudah ada aturannya, jadi siapa saja yang boleh dilakukan pengawalan pada saat urgen, darurat, seperti yang kemarin dilakukan oleh anggota kita dari Satlantas Polres Bogor, di mana mengawal ambulan pada saat jalur itu one way, dan itu sangat-sangat darurat, itu sangat penting untuk dikawal. Karena dalam keadaan sakit yang memang sudah sangat mengancam dari si korban tersebut. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Ibtu Desi Triana, Kasih Humas Polres Bogor. Terima kasih, Bu Desi, atas imbauan dan juga jaminannya ya. kasih. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk ke puncak karena polisi sudah menjamin dan membina para joki-joki ini tidak lagi memberikan harga yang kelewat batas. Waduh. Jadi gini, saran saya sih satu aja. Kalau mau liburan, udah jelas-jelas tahu puncak rame dan macet, nikmatin ya. Nasib lu. Iya, harus sabar mengantri. Oke pemirsa, kita akan kembali masih terkait dengan arus liburan Nataru. Tidak hanya di puncak yang ramai, tapi juga ada bandara, ada pelabuhan. Kita akan pantau usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan seperti janji kita tadi, kita akan memantau titik-titik kepadatan arus liburan. Ada di Stasiun Pasar Senen dan juga di Stasiun Kereta Cepat Wush. Ada Kristanti Yosefa dan juga Yulinda Tridewi. Mungkin kita akan memantau di Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Ada Kristanti Yosefa di sana, silakan Kristanti. Baik, Adi Kumala, Arif Fadil, dan juga pemirsa, situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih tampak ramai dan juga padat oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mereka dari Jakarta menuju ke kota-kota tujuan. Berdasarkan informasi dan data yang kami peroleh dari PT KAI Daup 1 Jakarta, ini sudah sebanyak 415.000 tiket yang terjual untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen.
yang mana dari total kapasitas yang tersedia adalah sekitar 800.000 tiket. Artinya sudah ada sekitar 52% tiket yang telah terjual bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan mereka di sepanjang masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa angkutan Nataru dari tanggal 19 Desember sampai nanti 5 Januari 2025 maksud kami, ini pihak PT KAI telah menyediakan total 1.415 perjalanan atau kereta api jarak jauh atau KAJJ, di mana perharinya ini ada sekitar 79 KAJJ yang beroperasi. Nah, untuk menggambarkan pada Anda kepadatan di stasiun Pasar Senen, di hari ini saja pemirsa, di tanggal 23 Desember 2024, ini sudah ada sebanyak 22.312 tiket yang telah terjual untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen menuju ke kota tujuan. Dan angka ini masih dapat berubah mengingat memang hari masih tengah berlangsung dan masyarakat masih dapat mengakses atau membeli tiket yang tersedia. Namun diprediksi puncak dari kepadatan atau paling banyak tiket yang dibeli oleh masyarakat ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada besok tanggal 24 Desember 2024, di mana sudah ada sekitar 93% tiket yang telah terjual dari tiket yang tersedia seperti itu. Sementara di tanggal 19 sampai hari ini tanggal 23, tingkat okupansi yang paling banyak atau paling tinggi atau tingkat keterjualan tiket yang paling banyak ini terjadi pada kemarin Sabtu pada tanggal 21 Desember 2024. Ada sejumlah destinasi atau kota-kota yang menjadi paling banyak dituju oleh masyarakat, diantaranya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Semarang, dan juga Surabaya. Sementara tanggal yang paling banyak dituju oleh masyarakat atau menjadi favorit dan paling banyak dipilih masyarakat ini adalah dari tanggal 19 sampai 25 Desember. Tentu kami akan memperbarui informasi dan juga data. Untuk sementara demikian, Andi dan juga Arif, kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, sudah ramai sekali di stasiun Pasar Senen. Kalau kita lihat di belakangnya Kristanti ya. Lalu lalang orang dengan menggunakan tas-tas dengan gembolan yang luar biasa juga begitu. Seminggu nih kayaknya ya. Iya. Kalau isi kopernya. Karena libur sekolah pun kan juga kalau nggak salah masih sampai tanggal 7 ya kalau nggak salah. Bener. Waduh, dipepet-pepetin. Dipepet-pepetin malah nanti. Libur anak sekolahan. Oke, tadi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Nah, bagaimana dengan kondisi yang juga akan menikmati libur Natal Tahun Baru tujuan Jawa Barat, terutama Bandung dan sekitarnya. Nah, ini kita coba sapa rekan kita yang berada di stasiun kereta cepat Wus di Halim. Ada Yulinda Tridewi, silakan. Fadil, Andi Kumula dan juga pemirsa TV1, betul sekali saat ini saya sedang berada di stasiun kereta cepat Halim, di mana ini memang di momen libur Natal dan Tahun Baru ini menjadi momen pilihan bagi masyarakat begitu untuk menikmati Natal dan juga libur Tahun Baru. Salah satunya dengan menggunakan kereta cepat, di mana ini seperti yang bisa pemirsa lihat di layar kaca pemirsa, ini di belakang saya sudah banyak antrian penumpang yang akan memasuki gate. Ada screen protector, maksud kami body protector di depan, kemudian juga akan ada scan tiket di atas. Lalu kemudian memang jika kami gambarkan ini mayoritas penumpang yang menggunakan kereta cepat ini bersama keluarga, begitu juga tadi kami melihat banyak sekali anak-anak sekolah begitu yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga dari penjualan tiket ini kereta cepat Halim ini merilis begitu bahwa penjualan tiket ini mencapai 20% peningkatannya dari hari biasanya, di mana per hari ini memang tiket yang terjual ini sudah sebanyak 120.000 tiket untuk momen Natal dan Tahun Baru. Namun memang data ini akan terus bertambah karena memang tiketnya ini masih akan terus dibuka. Bisa jadi memang pembelian tiketnya masih akan terus dibuka oleh pihak kereta cepat. Nah, kemudian juga pemirsa, memang pada momen Natal dan Tahun Baru ini juga kereta cepat ini melayani 48 rute per harinya dari stasiun Halim menuju ke stasiun terakhir yaitu Tegaluar. Kemudian juga dalam momen Natal dan Tahun Baru ini penjualan tiket per harinya ini memang increase ataupun bertambah 20%. Ini biasanya 18.000 sekarang menjadi 20.000 lebih tiket per harinya yang terjual untuk momen masa Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga untuk menghindari pelonjakan ini pihak kereta cepat ini menurunkan 50 passenger service untuk membantu masyarakat yang ingin berpergian menggunakan kereta cepat. Kemudian juga pihak kereta cepat ini
memperkirakan begitu bahwa pelonjakan penumpang ini akan terjadi pada tanggal 25 Desember hingga tanggal 26 Desember mendatang. Sementara Arif Fadil kembali ke Anda di studio. Saja saya membaca di tv1news.com nih pemberitaan terkait dengan stasiun Wus Karawang, Yulinda Tridewi, ini juga akan dioperasikan 24 Desember. Tiket dijual mulai 125.000. Ada informasi terkait dengan hal ini? Ya, Arif Fadil, memang mengenai pembukaan stasiun di Karawang ini memang betul sekali pada tanggal 24 Desember 2020 mendatang, yang memang kami sampai saat ini masih belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kereta cepat mengenai hal tersebut. Sementara Arif Fadil kembalikan dari studio. Oke. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi dari Stasiun Wus Halim Jakarta, dan sebelumnya juga ada Kristanti Yosefa dari Stasiun Pasar Senen. Jadi semuanya kalau sudah terpantau ramai, Jakarta kosong. Jakarta kosong, ya kan? Tapi kalau Wus ini Jakarta bisa aja nggak kosong. Oh gitu. Pergi subuh, baliknya maghrib, pergi subuh, baliknya maghrib gitu. Wus gitu ya kan? Baik, saatnya kita memantau rekan kita di Kabar Utama Pagi. Ada Sinka Nela. Informasi apa saja yang akan disajikan pagi ini? Silakan Sinka. Ya, Mala dan juga Arif Fadil, hari ini di Kabar Utama Pagi kami akan menghadirkan update mengenai banjir di Makassar. Kami akan menanyakan langsung kepada Kepala BPBD Makassar. Sementara demikian, Arif Fadil dan juga Mala, kembali kepada Anda. Oke, apakah juga Anda memiliki juga laporan pantauan sebagaimana yang tadi kami hadirkan juga di Apa Kabar Indonesia Pagi? Zizi? Menghadirkan pantauan terbaru dari Stasiun Senen, KCIC, dan juga titik-titik lainnya ini menjadi pusat-pusat masyarakat untuk mengenai libur Natal dan Tahun Baru. Karena beberapa titik ini akan menjadi panduan juga buat masyarakat ya. Yang ingin berangkat. Satu pekan ini mungkin nih yang akan berliburan masih begitu terus ya. arusnya. Baik, jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi sesaat lagi usai kami menutup kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Fadil. Saya Andi Kumala. Terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.